teknik atau salah satu cara agar pikiran kita itu tertata adalah dengan olah nafas, sadar nafas atau olah nafas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat sore Bapak Ibu. Bagaimana kabar rasa Bapak Ibu? Tetap tenang, damai dan bahagia kan? Ayo jaga rasa kita agar selalu tenang, damai dan bahagia. Dan kali ini saya akan membagikan trik agar hidup kita atau rasa kita itu selalu dalam ketenangan, karena banyak sekali orang yang curhat, yang japri, yang membahas tentang carut marut rasa. Hampir rata-rata itu kebingungan dalam mencari ketenangan, padahal semua terjadi itu ada di dalam pikiran kita sendiri. Jadi ayo mulai rubah pola pikir kita, agar ketika nanti pola pikir kita sudah berubah, otomatis rasa kita akan menjadi tenang, damai, dan bahagia. Lah, teknik atau salah satu cara agar pikiran kita itu tertata adalah dengan olah nafas, sadar nafas atau olah nafas. Tekniknya seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu itu harus meluangkan waktu, ya sehari itu ya 10 menit atau 15 menit, lebih lama itu lebih bagus. Caranya Bapak Ibu itu cari tempat yang nyaman, posisikan tubuh kita itu tegak lurus tapi santai, tegak lurus tapi rileks. Nah, di saat kondisi Bapak Ibu itu duduk dengan posisi tegak lurus, ayo kita mulai sadari nafas, kita mulai perhatikan keluar masuknya nafas. Kalau untuk masalah ketenangan, kita itu menggunakan nafas yang pelan. Jadi Bapak Ibu itu memperhatikan setiap keluar masuknya nafas. Contohnya begini, duduk rileks, nyaman, dan mulailah pelankan nafas. Tarik nafas secara perlahan, bisa ditahan. Setelah menarik nafas itu bisa ditahan atau bisa langsung dihembuskan, tapi yang penting kita itu menarik nafasnya itu secara perlahan. Tarik nafas secara perlahan, tahan, monggo, atau langsung dikeluarkan juga monggo, tapi ketika mengeluarkannya pun harus perlahan. Itu dilatih ya Bapak Ibu. Jadi melatih menarik nafas secara perlahan, lembut, dan nikmati setiap tarikan dan hembusan nafasnya. Nanti ketika Bapak Ibu melatih cara bernafas seperti ini, otomatis Bapak Ibu, asal Bapak Ibu istiqomah dalam memperhatikan keluar masuknya nafas secara perlahan, secara otomatis nanti pola pikir kita, rasa kita akan tertata. Tapi ya itu tadi, nggak ada yang namanya barang instan ya Bapak Ibu. Jadi kita harus melatih, Lah, sedangkan ketidaktenangan, kecarut marutan, rasa sedih, khawatir dan sebagainya itu kan sudah kita tanam bertahun-tahun bahkan puluhan tahun, karena ketidakpahaman pikiran kita untuk memahami kejadian. Padahal yang Tuhan berikan di setiap kejadian mungkin menurut kita itu kurang nyaman, menurut kita itu kurang bagus dan sebagainya. Ternyata di balik segala sesuatu itu ada hikmah yang harus kita pahami, yang harus kita pelajari. Di sebalik sesuatu itu ada pesan rahasia yang Tuhan berikan di sebalik kejadian atau permasalahan atau rasa yang sedang kita rasakan ini. Nah, bertahun-tahun, puluhan tahun kita sudah gagal paham
dengan pesan rahasia tersebut yang harusnya kita baca, harusnya kita pahami, dan kita bersyukur dengan semua yang terjadi. Tapi karena kita gagal paham sehingga kecarut marutan itu dalam diri kita itu mengendap, lama-lama menjadi kebiasaan dalam pergagal pahaman gitu. Lah dari itu maka kita harus merubah kembali cara sudut pandang kita, rubah sudut pandang kita agar pikiran ini tertata. Tapi untuk menata pikiran yaitu tadi, gunakan nafas. Jadi Bapak Ibu tarik nafas secara perlahan, dan nafasnya nafas perut ya Bapak Ibu. Nafas perut itu adalah ketika kita menarik nafas, perut kita itu jendol. Jendol itu bahasa Indonesianya apa ya? Jendol apa ya? Ntar dulu. Mengembung. Bukan mengembang. Jadi tarik nafas secara perlahan. Di saat kita menarik nafas, perut kita itu jendol atau mengembang. Dan di saat kita mengeluarkan nafas, perut kita itu kempes. Dan untuk Bapak Ibu yang mungkin untuk duduk tegak lurus seperti ini susah, bungkuk seperti ini ya nggak masalah. Tapi yang paling bagus adalah kita duduk tegak lurus, karena fungsi duduk tegak lurus seperti ini untuk mengembalikan posisi tulang punggung kita sesuai dengan sunatullahnya. Tulang punggung kan seperti ini. Gimana ya? Dari tulang ekor kayak ini. Puing. Lah ini ada lekuk. Lah kayak gini kan. Tapi kalau kita sering bungkuk seperti ini, jadi tulang ininya gini. Apa ini ya, setengah lingkaran kayak gini. Lah kalau kita kebiasaan seperti ini banyak terjadi hambatan-hambatan di tulang punggung kita ini. Di tulang punggung. Karena jalur saraf yang ini kan ibarat pondasinya kan ada di ini. Dari tulang ekor sampai ke sini, di tulang punggung itu. Makanya biasakan Bapak Ibu untuk duduk tegak lurus seperti ini. Tapi ya itu tadi, yang kesusahan atau yang belum terbiasa, bungkuk dulu nggak apa-apa. Tapi nanti harus ada yang namanya perbaikan cara duduknya ya Bapak Ibu. Bungkuk seperti ini, tarik nafas secara perlahan, pernafasan perut, hembuskan. Tarik nafas secara perlahan, hembuskan. Di saat Bapak Ibu benar-benar memperhatikan dan menikmati setiap tarikan dan hembusan nafas secara perlahan, nanti dalam diri Bapak Ibu ada yang namanya ketenangan, ada yang namanya kedamaian. Kadang-kadang Bapak Ibu itu senyum sendiri tanpa disengaja. Ini nanti bibir kita itu akan tersenyum sendiri. Lah senyuman ini sejatinya adalah tarikan saraf-saraf yang sedang memperbaiki dirinya juga. Makanya ada kata-kata senyum adalah ibadah. Jadi ketika Bapak Ibu sedang memperhatikan setiap keluar masuknya nafas, kadang kita bisa sensasinya bisa merinding, bisa sejuk, ada seolah-olah angin yang sejuk, kadang tersenyum, kadang berkeringat, dan sebagainya. Itu semua hanyalah sensasi. Jadi jangan terjebak atau terfokus dengan sensasinya. Tetap kita sadari setiap keluar masuknya nafas. Ya satu hari ya minim lah 10 menit 15 menit untuk mengistiqomahkan teknik nafas ini. Lah nanti ini nggak instan loh ya Bu, Bapak. Ini harus terus continue atau istiqomah. Nanti dengan sendirinya sistem otak kita dan rasa kita akan tertata. Ketika sudah tertata, yang ada hanyalah ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan. Ayo kita rubah diri kita yang tadinya rasanya mungkin selalu bersedih, selalu menyalahkan keadaan dan sebagainya. Ayo kita terapi dengan sadar nafas atau olah nafas atau terserahlah disebut dengan apa. Yang intinya adalah
Tarik nafas secara perlahan, hayati dan nikmati, hembuskan. Tarik nafas secara perlahan, hayati dan nikmati, hembuskan. Buktikan, praktekkan secara istiqomah, benar-benar dihayati dan dinikmati, dan buktikan. Rasa Bapak Ibu akan tertata. Yang tadinya gelisah menjadi bahagia, yang tadinya bersedih menjadi bahagia, yang tadinya mungkin rasanya itu sembuh karu-karuan, itu akan tertata menjadi tenang, damai, dan bahagia. Syaratnya adalah praktekan, tapi istiqomah, enggak sehari 2 hari, enggak seminggu 2 minggu terus beres. Semua butuh lelaku dan semua butuh kesabaran. Jadi ayo Bapak Ibu, yang bisa menenangkan diri Bapak Ibu adalah diri Bapak Ibu sendiri. Yang dari luar itu hanya memotivasi, yang dari luar itu hanya sebagai jembatan. Tapi rubah dan tidaknya itu tergantung dari dalam Bapak Ibu sendiri. Oke? Mungkin cukup sekian ya Bapak Ibu. Ayo kita bareng-bareng belajar untuk merubah rasa yang ada di dalam diri kita. Dan semoga bermanfaat. Ayo kita praktekkan. Oke? Tetap tenang, damai, dan bahagia. Jaga ya pikiran kita, jaga rasa kita, dan jaga ucapan kita. Dan sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.